Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat bertemu kembali pada semester kedua ini, semester genap setelah beberapa minggu ya kita libur. Maka pada semester genap ini kita mulai lagi untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan semangat ya. Alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya. Baik anak sekalian, untuk semester genap ini Umas dan kebetulan kita lanjutkan dengan materi pertemuan atau rapat. Nah, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita tahu dulu ruang lingkup yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama adalah mengenai definisi rapat. Definisi atau batasan-batasan tentang rapat. Berikutnya, tujuan atau fungsi rapat. Tentunya rapat mempunyai tujuan. Jadi rapat kan tidak harus sering-sering, karena rapat membutuhkan beberapa perlengkapan, beberapa persiapan dan sebagainya. Maka harus jelas dulu tujuannya apa. Berikutnya adalah jenis-jenis rapat. Ada berbagai macam jenis rapat, ditinjau dari berbagai segi. Apakah itu ditinjau dari tujuannya, ditinjau dari frekuensinya, ditinjau dari sifatnya dan seterusnya. Berikutnya adalah syarat-syarat rapat, bahwa syarat rapat yang baik tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Apakah itu syarat mengenai ruangan, syarat dari peserta, syarat dari fasilitas yang ada, dan seterusnya. Berikutnya adalah unsur-unsur rapat. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi sebelum rapat. Kemudian fasilitas rapat, apa saja sih fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu rapat yang ideal. Berikutnya adalah pengaturan tempat duduk. Nah, di situ nanti ada beberapa ruang atau pengaturan bentuk-bentuk ruang rapat. Apakah itu bentuknya klasikal atau bentuknya U atau bentuknya bulat ya, atau bentuk lingkaran dan seterusnya. Setelah itu adalah pembuatan surat undangan. Bagaimana kita membuat surat undangan, bagaimana penyampaian undangan itu. Mestinya beberapa yang bagus itu berapa hari harus disampaikan, minimal berapa hari. Jangan terlalu lama, jangan mendadak gitu ya. Kalau terlalu lama biasanya lupa, tapi kalau terlalu mendadak nanti bisa yang hadir tidak punya persiapan untuk menyiapkan segala sesuatu yang mungkin karena ditinggal rapat, kan ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh stafnya dan sebagainya. Kemudian susunan acara, dibuatkan susunan acara untuk rapat nanti. Nah, sebelum susunan acara dibuat itu ada agenda acara. Jadi harus ditentukan dulu agenda rapat yang mau dibahas nanti apa, itu dapat di agenda rapat. Nah, kalau susunan acara itu kan urut-urutan acara, pertama apa, kedua apa, sampai selesai. Berikutnya setelah agenda rapat adalah peserta. Siapa saja yang harus hadir dalam rapat? Kan tidak harus semua yang hadir kalau memang tidak diperlukan semuanya. Nah, siapa saja? Apakah cukup pimpinan atau pimpinan dengan staf, atau bagian apa ya, atau memang semuanya, baik semua bagian, baik pimpinan ataupun karyawan harus hadir semuanya. Ya, terutama kalau karyawannya sedikit kan bisa saja semuanya hadir.
Tapi kalau misalnya perusahaan yang besar karyawannya nggak mungkin semua yang peserta hadir, itu namanya nanti pembahasannya malah kurang fokus. Kemudian untuk pimpinan rapat, siapa yang harus jadi pemimpin rapat, itu ada urut-urutannya. Dan rapat itu harus ada pimpinan, karena dialah yang bertanggung jawab terhadap legalitas penyelenggaraan rapat, dan dialah yang mengatur semua jalannya rapat. Kemudian dengan pimpinan ada MC yang mengatur tata wicara, urut-urutan acara, dialah yang mengatur supaya tertib. Berikutnya sampailah pada penyelenggaraan rapat. Rapat diselenggarakan tentunya semua persiapannya sudah disiapkan secara lengkap, secara matang, sehingga rapat bisa berjalan lancar. Kemudian di dalam rapat ada notula rapat. Nah, notula rapat itu formnya, lembarannya dibuat dulu, diketik rapi berapa halaman, tapi nanti pengisiannya itu adalah di waktu rapat. Nggak bisa notula rapat diisi sebelum rapat, karena notula rapat merupakan resume dari apa-apa yang pernah dibahas di dalam rapat. Nah, kalau berikutnya adalah laporan rapat. Setelah rapat selesai, tugas sekretaris adalah membuat laporan rapat. Nah, laporan rapat ini berbeda dengan notula rapat, karena laporan dibuat untuk dibaca oleh baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, maka bahasanya dibuat sebagus mungkin, ya, yang sopan dan seterusnya. Nah, setelah laporan selesai diketik rapi, maka didistribusikan, disampaikan kepada pihak-pihak yang nanti harus mengetahui tentang rapat tersebut, baik itu intern, dan mungkin juga kalau itu mempunyai banyak cabang, ya, mungkin juga cabang lain atau instansi lain. Nah, pendistribusian ini nanti adalah berbagai macam sarana yang dipakai, itu macamnya banyak sekali. Apakah distribusi langsung melalui kurir, atau via pos, atau email, dan seterusnya. Itulah beberapa materi yang nanti akan dipelajari masuk ke dalam ruang lingkup materi rapat. Sekian untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, dan kita berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.